Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkannya. Kemudian selanjutnya judulnya menghadirkan niat yang benar. Ini juga salah satu yang mendatangkan banyak sekali pahala. Kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah SWT selalu menjagamu, bahwa seluruh amalan-amalan yang mubah atau boleh engkau lakukan seperti tidur, makan, mencari rezeki dan amalan-amalan yang lain bernilai ibadah dan bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan sebab itu engkau memperoleh 1000 kebaikan. Dengan syarat, ketika melakukannya engkau meniatkan semua amalan tersebut semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan 4 kali, di nomor 1, nomor 53, nomor 2529, nomor 3898 dan Imam Muslim nomor 1901. Kata beliau, misalnya seseorang yang meniatkan tidur lebih awal agar dapat bangun untuk menunaikan sholat malam atau sholat subuh berjamaah, maka tidurnya yang sekian jam itu dengan niat baik termasuk dalam ibadah. Demikian pula amalan-amalan yang semisalnya. Jadi semua teman-teman kita niatkan, misal makan kan mubah dengan minum. Tapi kalau kita niatkan makan minum untuk memberikan hak jasad kita dan juga untuk punya energi beribadah kepada Allah, maka jadi berubah menjadi pahala. Tidur juga begitu, ya. Apa saja aktivitas, termasuk mandi mubah. Ya. Tapi kalau kita niat merawat badan yang Allah amanahkan, maka itu berarti juga ada nilai pahalanya dan semua itu bisa. Itu juga teman-teman kalau melihat orang lain berbuat kebaikan, selalu niat ingin mengerjakan sama dengan dia. Misal sekarang Ramadan, kesempatan emas meraih pahala buka puasain orang. Saya sarankan teman-teman letakkan apapun yang bisa kita letakkan di masjid atau musola dekat rumah, ya, atau pesantren-pesantren yang kita kenal atau majelis taklim, kirimkan kepada mereka untuk iftar shaim atau buka puasain orang. Dan ini kesempatan emas. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'iman qala in yanqus min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang buka puasakan orang, maka dia akan dapat pahala buka puasain orang tanpa dikurangi 1000 dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Mungkin ada seseorang bertanya, kan tidak semua orang bisa buka puasain orang. Kalau yang kita bayangkan makanan lengkap mungkin dianggap mahal, mungkin 30.000 misalnya. Itu ada hadis Nabi yang berbunyi dan dihasankan oleh para ulama. Kata Nabi SAW, waktu sahabat bilang, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasain orang. Kata Nabi SAW, pahala itu Allah berikan kepada siapapun yang membuka puasakan orang walaupun susu dicampur dengan air. Artinya gini, kalau kau cuma punya 1 gelas susu dan di sebelahmu ada orang yang kau ingin dapat pahala buka puasanya dia, kau tidak punya kemampuan kecuali bagi 2 susu itu dan supaya kelihatan banyak dicampur air. Susu kalau campur air hilang rasanya. Walaupun cuma warnanya dapat. Atau sebutir kurma atau seteguk air. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang membuka puasakan orang yang puasa dengan seteguk air, Allah akan berikan dia minum dari telagaku pada hari kiamat. Seteguk air dari telagaku pada hari kiamat yang membuat dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Maka ini kesempatan emas. Contoh saja. Nah, kalau seandainya kita buka puasain orang, kan saya pernah kasih masukan itu ya, kalau masih ingat, 1 dus air cuma 30.000 rupiah, 48 gelas. Kalau kita kasih 1 hari 1 dus misalnya, berarti kita hari itu punya 49 pahala puasa. Kita sendiri 48 orang yang kita kasih. Gitu ya. Anggap kita sumbang 1 dus air mineral di masjid misalnya. Atau kita sumbang 1 dus kurma. Ya, misal 10 kilo untuk dibagi-bagi buka puasa. Tapi ada orang lain menyumbang 1000 dus. Ada yang menyumbang 100 dus kurma. Kita nggak mampu sampai ke situ. Niatkan. Ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti dia, aku akan buat sama. Sama pahalanya. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, manusia ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi adalah seseorang yang Allah karuniai ilmu plus harta. Dia sudah berilmu agama yang kemudian dikasih harta lagi. Ini tingkatan tertinggi. Makanya teman-teman jadikan dalam doa. Saya pun pribadi selalu amalan kata, ya Allah berikanlah aku ilmu dan harta. Karena ini tingkatan tertinggi. Kalau ilmunya luas, hartanya juga halal. Kemudian dia habiskan keduanya di jalan Allah.
sibuk ngajarin ilmunya, sibuk juga sedekahkan hartanya. Maka ini yang tertinggi. Golongan kedua yang jadi saksi bahasan kita adalah golongan yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Dia tahu ini hukumnya, tapi dia nggak punya harta. Dia mau bangun masjid tapi nggak ada duitnya. Dia mau pergi haji tapi nggak ada duitnya. Dia mau jihad tapi nggak ada duitnya. Dia mau bangun rumah anak yatim, mau buka puasain orang, mau bagi-bagi Quran tapi nggak ada duit. Cuma dia tahu ilmunya. Lalu dia niatkan, ya Allah, dia bilang, kata Nabi SAW, kalau seandainya engkau karuniakan aku seperti orang ini, yang pertama maksudnya, maka aku akan melakukan yang sama. Kalau dia ikhlas, Allah kasih pahalanya sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Dua-duanya sama pahalanya. Kalau kita nggak punya harta, tapi kita niatkan. Sekarang Ramadan, orang umroh pahalanya sama dengan haji. Kata Nabi SAW, umroh tu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umroh Ramadan sama dengan haji bersamaku. Tapi kita nggak ada kemampuan. Ramadan mahal umrohnya. Misal, 30, 40 juta, 50 juta. Kita nggak ada duit. Misalnya. Sekarang untuk keperluan rumah saja gitu kan. Maka ada teman kita dengar berita umroh. Atasan kita dengar umroh. Jangan diam teman-teman. Niat dalam hati. Minta kepada Allah SWT agar kalau kita betul-betul dikaruniakan kesempatan dan harta, kita akan lakukan yang sama. Allah akan berikan pahala kita sama dengan mereka. Habis lebaran nih. Sudah mulai nanti 1 bulan habis lebaran. Bulan Dzulqa'dah mulai jemaah haji pada pergi haji. Biasa bus-bus lewat depan kita. Oh jemaah haji. Jangan cuma sebatas itu. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti mereka, aku akan buat yang sama. Semua begitu. Pengurus masjid, imam masjid haram, siapa saja. Sampai sebagian salaf mengatakan, aku berharap memiliki niat baik dalam setiap kegiatan. Walaupun aku tidak sempat lakukan. Kalau orang hafal Quran, kita nggak hafal Quran. Ya Allah, kalau kau karuniakan aku seperti dia, aku akan buat yang sama. Siapa tahu Allah kasih gitu kan. Karena memang begitu hadisnya. Kemudian yang ketiga yang buruk ini. Dikasih harta tapi tidak punya ilmu. Maka dia habiskan hartanya pada kemaksiatan. Foya-foya ke diskotik, ke bar, mabuk-mabuk pakai hartanya. Datang golongan keempat yang paling buruk adalah dia ada ilmunya, tidak ada hartanya. Udah miskin, bodoh lagi. Gitu. Maka ini yang uniknya kata Nabi SAW, dia melihat orang yang ketiga. Yang punya harta, yang bangun-bangun diskotik, buat maksiat, hura-hura. Lalu dia mengatakan, kalau aku punya harta, aku akan buat sama dengan ini. Maksudnya yang ketiga. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuma fi wazri sawa. Maka ini dua-duanya dosanya sama. Kalau orang buat buruk jangan dicontoh-contohin. Bahkan jangan niatkan dalam hati untuk mengikuti mereka. Ada yang korupsi, ada yang mengambil harta, ada yang begitu jangan diikuti. Tapi kalau yang baik semua kita ikuti. Ini yang dimaksud teman-teman. Jadi semua kegiatan kita sehari-hari bisa jadi pahala semuanya. Mandi, makan, minum, berpakaian semuanya bisa jadi pahala asal kita niatkan. Makan, minum karena ingin menguatkan tubuh dan merawat tubuh dan agar bisa lebih kuat ibadah. Pakai pakaian untuk memperindah tubuh karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-ayat. Hai anak Adam, ambillah semua pakaian terbaikmu pada saat kau ke masjid. Sunnah kita pakai pakaian bersih, bagus, rapi. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang berantakan bajunya, berantakan rambutnya. Nabi tanya, kau punya harta enggak? Ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Unta, kambing, sapi, banyak harta. Disebut semua hartanya. Kata Nabi SAW, kalau gitu mana kau dari nikmatnya Allah? Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Pakai baju yang layak, sisir rambutmu yang rapi, pakai tunggangan yang bagus gitu. Kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang mukmin justru di rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang layak. Jadi boleh kita nikmati. Pakai mobil karena ingin menikmati nikmatnya Allah. Pakai punya rumah, beli yang besar, perbaikin karena ingin menikmati nikmatnya Allah. Itu saja niatnya sudah jadi pahala. Daripada cuma sekedar renovasi rumah. Daripada cuma sekedar ganti mobil misalnya. Jadi niatkan karena ingin menikmati nikmat Allah asal tidak ada tabdzir dan bukan haram, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.